Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Asep Kurniawan SEM MMSC. Di sini saya Intan Kartika dengan NIM 031112100021 akan menjelaskan materi mengenai tugas penelitian yang telah saya teliti. Langsung saja ya teman-teman ke materinya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya, yaitu pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan kinerja lingkungan terhadap corporate social responsibility atau CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Nah, di sini ada latar belakang dari penelitian saya, yaitu perekonomian dunia saat ini mempunyai dampak tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini pada akhirnya menimbulkan persaingan yang ketat antara perusahaan dalam negeri. Persaingan antara perusahaan tersebut menyebabkan masing-masing perusahaan harus meningkatkan kinerjanya agar tujuan awal perusahaan tersebut dapat tercapai secara optimal. Nah, di sini juga ada pengertian dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dalam arti luas. Pada hakikatnya adalah suatu mekanisme komunikasi dengan perusahaan dengan memasukkan pertimbangan sosial dan lingkungan ke dalam operasional perusahaan. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial perusahaan dipandang sebagai kerangka strategis baru untuk meningkatkan daya saing dan mencapai operasional bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini saya menyantumkan mengenai fenomena yaitu adanya data perusahaan tingkatan proper pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada gambar atau ada warna kuning itu menunjukkan perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan, binaan, budaya, dan sosial yang berkesinambungan. Sedangkan untuk warna hijau itu merupakan perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan. Terus yang ketiga itu ada warna biru yang diartikan sebagai perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan. Selanjutnya itu ada warna merah, merupakan perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan. Dan yang terakhir itu ada warna hitam yang mengartikan bahwa perusahaan belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan. Nah, jadi teman-teman, proper ini tuh sebagian merupakan tingkatan dari perusahaan yang mendorong untuk selalu meningkatkan pengelolaan lingkungan dan sosial. Nah, di dalam reputasi yang didapatkan oleh perusahaan juga ini sesuai dengan penilaian pengelolaan lingkungan. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ukuran perusahaan mempengaruhi pengaruh CSR perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI? Yang kedua, apakah leverage mempengaruhi pengungkapan CSR perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI? Dan yang ketiga, apakah kinerja lingkungan mempengaruhi pengungkapan CSR perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI? Nah, adapun tujuan penelitian yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama, mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan CSR perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Dan yang kedua, ada perusahaan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan CSR perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI secara simultan. Selanjutnya di sini adalah landasan teori. Teori yang saya ambil mengenai penelitian ini yaitu teori stakeholder. Kenapa saya mengambil teori stakeholder? Karena teori tersebut
merupakan teori yang membahas tentang perusahaan tidak hanya fokus pada kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder. Menurut Sulistya Guna pada tahun 2021, teori stakeholder yaitu teori yang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan suatu apresiasi dari para stakeholder perusahaan perlu meningkatkan usahanya, di mana usaha tersebut memberikan pengaruh bagi para stakeholder untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Selanjutnya itu ada hipotesis. Nah, hipotesis yang pertama itu mengenai ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang sering digunakan untuk mengungkapkan aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Temuan penelitian tersebut pada penelitian sebelumnya oleh Indraswari dan Astika menunjukkan bahwa ukuran perusahaan itu berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Demikian pula pada hasil Sari 2012 juga menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap CSR pada ukuran perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. Maka H1 atau hipotesis 1 mengenai ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya, hipotesis 2 mengenai leverage adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur jumlah kewajiban yang dibiayai oleh modal. Sebagai aturan umum, perusahaan dengan jumlah utang yang besar mungkin tidak dapat mengungkapkan CSR mereka secara lengkap. Penelitian yang dilakukan oleh Krishna dan Suhardianto, lalu Leksono dan Butar-Butar, lalu ada Riantani dan Nurzamzam, serta Sumilat dan Destriana menunjukkan tidak adanya pengaruh dampak leverage terhadap pengungkapan CSR. Maka dari pembahasan di atas, hipotesis yang diajukan mengenai leverage yaitu leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya yaitu hipotesis yang ketiga ada kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan diciptakan untuk mengukur tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ada. Sedangkan corporate social responsibility merupakan tanggung jawab sosial perusahaan pada kegiatan yang tepat berdampak pada komunitas, manusia, dan lingkungan itu berada. Oleh karena itu, tidak hanya informasi keuangan yang disajikan, namun perusahaan juga harus menyatakan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang dapat disebabkan oleh aktivitas perusahaan tersebut. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, bahwa kinerja lingkungan mempunyai pengaruh positif terhadap CSR. Sedangkan menurut Sukasi dan Sugianto serta Imron mengatakan kinerja lingkungan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Sehingga hipotesis pertama dapat dalam penelitian ini yaitu kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap CSR. Nah, selanjutnya itu mengenai metode penelitian. Nah, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian data kuantitatif karena penelitian ini lebih fokus pada data numerik atau angka dengan menggunakan analisis statistik. Metode ini selaras dengan penelitian yaitu untuk menguji hipotesis dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Di antaranya ukuran perusahaan, leverage, dan kinerja lingkungan sebagai variabel independen yang pengungkapan corporate social responsibility sebagai variabel dependen. Nah, selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang diambil untuk menjadi objek penelitian hanya perusahaan yang sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua,
menerbitkan annual report tahunan. Yang ketiga, perusahaan tidak dalam kondisi rugi. Yang keempat, menyediakan data yang berhubungan dengan variabel penelitian. Oke, baik teman-teman, cukup penjelasan mengenai penelitian yang sudah saya teliti. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh di kolom komentar ataupun lewat email ataupun lewat nomor saya yang tertera di PPT terakhir ini. Mungkin cukup sekian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.